Assalamualaikum. Hai Wilujeng Sumping semuanya di channel YouTube aku, Nenkori, Nenden Komalasari. Di resep video kali ini aku bikin pumpkin pau atau pau labu kuning isi coklat. Hasilnya lembut dan enak banget. Kalau teman-teman ingin bikin juga pumpkin paunya, simak terus videonya sampai selesai ya. Bahan-bahan dan cara membuatnya. Bahan-bahannya di sini ada 200 gram labu kuning yang sudah dikukus, 320 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram gula pasir atau boleh diganti dengan gula halus, 40 gram margarin, 4 gram ragi instan, 1/4 sendok teh garam, 50 ml susu cair atau boleh diganti dengan air bersih suhu ruang ya. Pertama, kita haluskan labu kuning yang sudah dikukus. Nah, supaya lebih lembut lagi, labunya mau aku saring dulu. Kalau cara ini dirasa ribet, silahkan boleh diganti dengan cara yang lain untuk menghaluskannya ya. Sisihkan. Selanjutnya, siapkan wadah, campurkan tepung terigu, masukkan ragi dan garam, lalu tambahkan labu yang tadi sudah dihaluskan. Aduk-aduk. Kemudian aku mau larutin dulu gula pasirnya, kita masukkan ke dalam susu cair. Nah, ini kita aduk-aduk. Kalau misalkan kalian pakai gula halus, itu langsung saja dicampurkan dengan bahan-bahan yang lainnya ya. Ini karena aku pakai gula pasir, teksturnya masih kasar, jadi untuk memudahkan saja ketika menguleninya. Apalagi kalau menguleninya itu manual, harus dilarutkan dulu gulanya ya. Nah, kalau menggunakan mixer itu nggak apa-apa, tidak perlu dilarutkan dulu gula pasirnya, karena nanti panas dari mixernya itu bisa memudahkan si gula pasirnya larut dengan sendirinya. Oke, jika gulanya sudah larut, kita campur ke dalam wadah tepung terigu. Tuangkan secara bertahap ya. Nah, ini sambil terus diaduk. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini, selanjutnya mau aku uleni dengan mixer adonannya supaya lebih cepat kalis ya. Silahkan kalau misalkan kalian mau menguleninya menggunakan tangan. Karena kalau menguleni dengan tangan itu perlu tenaga ekstra ya untuk menguleninya. Oke, kita mixer adonannya dengan kecepatan tinggi. Nah, setelah adonannya setengah kalis, kita tambahkan margarin. Kita matikan dulu mixernya ya. Nah, lalu kita uleni lagi, mixer sekitar 15 sampai 20 menit.
Nah, aku rasa ini adonannya sudah lembut dan lentur. Kita matikan saja mixernya. Lalu kita bulatkan adonannya. Kalau misalkan terasa lengket, baluri tangan dengan minyak sayur atau margarin. Ini kita diamkan dulu adonannya, lalu tutup rapat. Diamkan sekitar 20 menit. Selanjutnya kita kepeskan dulu adonannya, lalu uleni sebentar. Selanjutnya kita bagi adonannya. Ini mau aku timbang. Berat masing-masing adonannya sekitar 40 gram atau silahkan sesuai selera. Kemudian kita rounding adonannya. Nah, lakukan seperti ini. Bulatkan hingga selesai. Selanjutnya kita isi adonannya dengan selai coklat. Untuk isiannya bebas, boleh pakai apa saja ya. Ambil satu adonan, lalu pipihkan bagian pinggirnya saja. Nah, bagian tengahnya biarkan tetap menonjol. Ini aku pakai selai coklat homemade. Resep videonya sudah ada, linknya aku sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, selainya kita taruh di tengah. Lalu kita tutup dengan dicubit-cubit seperti ini. Kemudian boleh dirapihkan bulatan adonannya, pelan-pelan saja. Lakukan hingga selesai ya. Selanjutnya kita akan membuat cirak pada paunya. Aku akan menggunakan benang. Ini benang rajut. Kalian bebas boleh pakai benang apa saja. Ini panjang benangnya sekitar 70 cm. Dan ini sudah aku cuci bersih dulu benangnya. Setelah itu dikeringkan. Lalu benangnya mau aku taburi tepung terigu dulu. Selanjutnya kita mulai pasangkan benangnya pada adonan pau yang tadi sudah kita isi dengan selai coklat. Perhatikan cara mengikatnya. Ambil satu benang dan satu adonan pau. Lalu kita taruh paunya di tengah benang dengan kedua sisi benangnya sama panjang. Kemudian kita ikat. Lakukan seperti ini. Seperti kalian ketika mengikat pita pada kado ya. Lalu ini benangnya diikat ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kita balik lagi adonannya. Kemudian kita ikat lagi. Setelah itu, ini labunya mau aku kasih alas kertas cupcake. Lakukan cara tadi untuk semua sisa adonannya ya. Nah, ini adonannya sudah selesai aku bentuk. Kemudian mau aku kasih kismis di atasnya. Silahkan boleh diganti dengan cengkeh atau apapun yang lainnya ya.
Selanjutnya istirahatkan lagi adonannya sekitar 15 hingga 20 menit. Kita tutup rapat adonannya, tergantung suhu di daerahnya masing-masing. Dan perhatikan ketika diistirahatkan adonannya ya, jangan sampai terlalu lama difermentasinya. Nanti hasil bakpaunya itu jadi keriput ketika dikukus. Nah, ini adonannya setelah diistirahatkan, aku langsung tata di saringan kukusannya. Nah, sebelumnya aku sudah memanaskan tempat kukusannya ya. Jadi ini kita langsung saja taruh saringannya di atas panci. Gunakan api kecil untuk mengukusnya. Lalu tutup pancinya, ini aku kasih serbet seperti ini supaya uapnya tidak menetes ke bakpao. Kukus paunya sekitar 15 menit atau hingga matang. Nah, ini dia pau labu kuningnya. Untuk melepaskan benangnya, tunggu hingga paunya benar-benar sudah dingin. Kalau misalkan paunya masih panas, nanti benangnya itu menempel ke kulit paunya. Jadi itu akan merusak penampilan bakpaunya ya. Jadi harus benar-benar dipastikan paunya itu sudah dingin. Lihat hasil pau pumpkinnya cantik ya. Rasanya juga enak kok. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.